subscribe supaya video saya selanjutnya teman-teman tidak ketinggalan. Terima kasih, langsung saja. Check it out. Legenda Aek Situmandi. Alkisah teman. Ada suatu keluarga yang bermarga Huta Barat yang mempersunting wanita Boru Simanjuntak. Mereka tinggal di Rureh Silindung. Marga Huta Barat ini disapa dengan Raja Situmandi. Pada masa itu teman, di daerah Silindung umumnya masih memeluk kepercayaan si Pelebegu atau menyembah arwah. Pada suatu hari, lahirlah putri mereka yang sangat cantik, bersih, tanpa ada cacat sedikit pun. Oleh karena kecantikannya, ia pun diberi nama Situmandi, nama yang diambil dari nama ayahnya. Tetapi banyak masyarakat yang tidak setuju dengan pemberian nama itu teman. Karena bagi orang Batak, tabu mengambil nama dari orang tuanya. Jadi, masyarakat itu melarang raja tersebut untuk memberi nama putrinya itu dengan Situmandi. Tetapi walaupun banyak yang melarang, Raja Huta Barat tetap bersiteguh. Itu sudah menjadi keputusannya. Ya teman, karena kecantikan Boru Situmandi, maka sangat banyaklah pemuda yang suka kepadanya. Setelah Boru Situmandi beranjak dewasa, maka terkabarlah kecantikannya dan kebaikan hatinya ke semua penjuru desa yang ada di daerah tersebut. Bahkan pria dari Toba, Samosir maupun Angkola ada juga yang datang untuk mendekatinya. Namun teman, di antara sekian banyaknya pemuda yang datang untuk mendekati, tidak ada satupun yang dia terima. Dia selalu memberikan jawaban kepada setiap anak muda itu bahwa dia belum ingin menikah. Hal ini ia lakukan agar tidak ada di antara mereka yang sakit hati terhadapnya. Bahkan hari berganti hari dan bulan berganti bulan, ia tetap mengatakan jawaban yang sama. Ia kepada setiap pemuda yang datang untuk mendekatinya atau menandanginya. Terkadang orang tuanya bertanya-tanya dalam hati teman, kenapa putrinya tidak menyukai satupun dari pemuda yang datang mendekatinya? Padahal mereka juga termasuk orang tampan, kaya, dan baik hati pula. Namun orang tuanya tidak mau memaksakan putrinya itu menikah dengan siapapun. Mereka takut Situmandi sakit hati. Oleh sebab itu, mereka pun membiarkan putrinya untuk memilih sendiri siapapun yang akan menjadi pendamping hidupnya. Suatu hari teman, dikisahkan ada seorang pemuda yang datang mendekati Boru Situmandi. Pemuda itu tampan dan cara berpakaiannya juga menunjukkan sepertinya ia anak dari seorang raja. Dia setiap hari datang ke rumah Tumandi untuk mendekatinya. Tetapi entah apa yang membuat Tumandi ketika pertama kali melihat pemuda tersebut, ia langsung jatuh hati. Sepertinya pria kali ini benar-benar istimewa di matanya. Ia tidak seperti laki-laki lainnya. Lama-kelamaan mereka saling mendekati dan Tumandi pun semakin jatuh hati kepada pemuda tersebut. Tetapi Boru Tumandi belum memberitahukan hal ini kepada kedua orang tuanya, bahwa dia telah menemukan pemuda pujaan hatinya. Pada suatu hari, pemuda itu membawa Situmandi ke suatu liang, yaitu merupakan tempat di mana laki-laki itu tinggal. Di sana, dia menjelaskan kepada Tumandi bahwa dia sebenarnya adalah seekor ular yang bisa berubah menjadi seorang manusia. Dia juga mengatakan kalau dia sangat mencintai Tumandi. Begitu juga dengan Tumandi. Karena dia sudah terlanjur sayang kepada pemuda itu, dia menerima pemuda itu apa adanya. Setelah itu teman,
Mereka pun membuat suatu perjanjian, ya, bahwa mereka tidak akan pernah berpisah untuk selamanya. Beberapa hari kemudian, Tumandi pun memberitahukan kepada orang tuanya bahwa dia sudah menemukan lelaki yang menjadi pelabuhan cintanya. Dia mengatakan bahwa laki-laki itu baik dan bertanggung jawab. Mendengar berita itu, orang tuanya merasa sangat bahagia, teman, karena putrinya telah menemukan pemuda yang dicintainya. Oleh karena itu, orang tuanya pun meminta agar putrinya memperkenalkan pemuda tersebut kepada mereka, karena mereka ingin mengenal siapa laki-laki itu. Singkat cerita, teman, Tumandi pun mempertemukan anak muda itu dengan orang tuanya, kemudian memperkenalkannya kepada orang tuanya. Dia mengatakan bahwa laki-laki yang dibawanya itulah pria yang dicintainya. Orang tuanya pun senang melihat kedatangan calon menantunya itu. Tetapi tidak lama kemudian, tiba-tiba laki-laki itu menghilang dari hadapan mereka. Lalu mereka melihat seekor ular keluar dari depan rumah mereka. Orang tuanya pun tersentak kaget. Lalu Tumandi pun mengatakan kepada orang tuanya, "Satukanlah hati dan pikiranmu, ayah. Relakanlah hati kalian memberangkatkan saya memilih pemuda yang akan menjadi teman hidup saya nantinya." Kemudian Tumandi menerangkan semuanya kepada orang tuanya, bahwa pemuda yang dicintainya itu adalah sebenarnya seekor ular. Tetapi karena dia sudah terlanjur mencintai anak muda itu, dia memutuskan untuk memilih pemuda itu menjadi pasangan hidupnya. Karena orang tuanya sangat menyayangi putrinya, mereka pun menyetujui pilihan putrinya itu. Pada suatu hari, lagi-lagi pemuda itu datang ke rumah Raja Huta Barat untuk mengantar ampang atau bakul sebagai pengganti mahar putrinya itu, teman. Ampang diberikan kepada marga Huta Barat dan marga Pohan, tetapi dengan syarat bahwa ampang itu tidak boleh dibuka sebelum 7 hari 7 malam. Tetapi karena Huta Barat tidak sabar untuk melihat apa isi dari ampang atau bakul itu, dia mencoba membukanya. Padahal waktunya belum tiba, teman. Ternyata dia melihat isinya hanya sebuah kunyit. Berbeda dengan marga Pohan, dia sabar menunggu hingga batas waktu 7 hari 7 malam. Setelah tiba waktunya, dia membukanya dan melihat isinya adalah sebuah emas. Dia pun sangat merasa senang. Tetapi marga Huta Barat sangat marah melihat kejadian itu, teman. Kemudian karena raja itu sangat marah, dia berdoa kepada Sang Pencipta bahwa sampai kapanpun dia tidak akan pernah mengakui Tumandi itu merupakan putrinya. Air yang ada di dekat liang itulah yang akan diakui sebagai putrinya, yang bisa memberikan kehidupan dan kesenangan. Dia juga berdoa agar sampai kapanpun tidak akan lahir lagi Boru Huta Barat yang cantik. Kalaupun lahir, dia harus mempunyai cacat tubuh. Mendengar permohonan itu, Tumandi pun menjadi sedih. Lalu ia pun memilih untuk bunuh diri dengan menceburkan diri ke dalam air liang itu. Itulah sebabnya maka nama air tersebut dinamakan Aek Situmandi. Nah teman, itu tadi adalah legenda Aek Situmandi. Jika ada kesalahan dalam penyampaian, mohon dimaafkan ya teman. Untuk kritik dan saran yang membangun, langsung saja tinggalkan di kolom komentar. Menjadi bijak, menjadi cermat itu penting. Terima kasih teman.